Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarni Liling, stambuk A42181193. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS makalah saya dalam bentuk video. Dengan materi yang pertama, yaitu perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Perubahan menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru dari zat semula dinamakan perubahan kimia, atau dinamakan juga reaksi kimia atau reaksi yang melibatkan penataan ulang atom dari satu atau lebih zat dan perubahan dalam sifat atau komposisinya. Perubahan kimia mengakibatkan terjadinya perubahan susunan molekul kimia pada suatu benda, dan pada umumnya perubahan susunan kimia tersebut akan menyebabkan perubahan fisik pula. Perubahan kimia bersifat irreversibel atau tidak dapat dibalik. Dalam perubahan kimia dihasilkan jenis materi yang berbeda dengan materi semula, sehingga terdapat dua istilah yang digunakan dalam reaksi kimia, yaitu zat semula dinamakan reaktan atau pereaksi, dan zat yang terbentuk dinamakan hasil reaksi atau produk reaksi. Pada pembakaran kayu dinamakan pereaksi dan arang kayu dinamakan hasil reaksi. Contoh perubahan kimianya adalah pembakaran kayu. Jika kayu dibakar, maka akan menghasilkan arang kayu. Jika dibandingkan antara kayu dan arang kayu, keduanya memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Karena itu, pembakaran kayu bukan perubahan fisik, tetapi tergolong perubahan kimia. Mekanisme perubahan kimia adalah terjadinya ketika reaksi kimia terjadi. Perubahan kimia terjadi dalam skala yang jauh lebih kecil. Mereka melibatkan pembentukan unsur atau senyawa kimia baru. Meskipun beberapa percobaan menunjukkan perubahan kimia yang jelas, seperti perubahan warna, sebagian besar perubahan kimia tidak terlihat. Agar reaksi kimia terjadi, partikel harus bertabrakan satu sama lain. Namun, tidak semua tabrakan antar partikel mengarah pada reaksi kimia. Ini mungkin terjadi karena reaktif zat yang terlibat. Misalnya, emas tidak bereaksi dengan oksigen karena emas sangat tidak reaktif, meskipun partikel oksigen di udara bertabrakan dengan emas di perhiasan. Besi adalah logam yang lebih reaktif daripada emas, sehingga besi bereaksi dengan oksigen. Namun, reaksi besi dengan oksigen berlangsung lambat. Hal ini menunjukkan tidak semua tabrakan antara partikel besi dan oksigen menyebabkan terjadinya reaksi. Alasannya adalah tabrakan mungkin tidak terjadi dengan energi yang cukup untuk terjadinya reaksi. Materi yang kedua, yaitu perubahan pada serabut otot. Olahraga, terutama bila dilakukan secara teratur, dapat meningkatkan kesegaran jasmani serta daya tahan. Pada tingkat sel dan jaringan, olahraga dapat memperbaiki bentuk, fungsi, ketahanan, dan kekuatan otot rangka. Otot rangka tergolong jaringan yang purna kembang, artinya sel-selnya tidak dapat membelah lagi untuk memperbanyak diri. Sekalipun serat ototnya tidak membelah lagi, otot yang rusak dapat diganti dengan serat baru sehingga pulih asal seperti sedia kala. Dalam proses regenerasi, pertumbuhan serat otot baru bersaing dalam pertumbuhan jaringan ikat. Jika pasokan oksigen terhambat, regenerasi jaringan otot akan terganggu, sedangkan jaringan ikat akan lebih leluasa tumbuh. Perubahan yang terjadi dalam rangka ini, beban latihan. Sebanyak latihan
tidak melampaui batas kemampuan penyesuaian tubuh umum tidak akan terjadi. Dengan latihan yang teratur, sistem dalam tubuh akan menjadi makin mutu kerja dengan kekuatannya dan ukuran serat otot bertambah besar. Ketahanan dan kekuatan otot yang baik akan dapat melindungi sendi terhadap cedera yang disebabkan oleh beban tambahan yang mendadak dari luar. A. Tipe serabut otot. Dilihat dari serabutnya, maka otot sketel dibagi menjadi dua tipe, yaitu serabut otot lambat dan serabut otot cepat. Serabut otot cepat dibagi ke dalam dua bagian, fast twitch A dan fast twitch B. Slow twitch warnanya lebih merah sebab kandungan hemoglobinnya lebih tinggi karena kepadatan kapilernya juga lebih banyak dibandingkan fast twitch. Dikatakan otot lambat karena kecepatan kontraksinya lebih lambat dibanding fast twitch. Namun demikian, daya tahan otot ini lebih tinggi karena itu cocok untuk cabang olahraga yang menuntut daya tahan tinggi dan tidak menuntut kecepatan maksimal. Menjelaskan seperti yang dilakukan oleh para ahli fisiologi untuk menentukan tingkat distribusi tipe serabut otot rangka adalah dengan tes laboratorium dengan cara biopsi. Biopsi dilakukan dengan cara mengambil sampel dari otot orang yang akan dites. Selanjutnya sampel dari otot tersebut diberikan. B. Perubahan relatif pada otot fast twitch dan slow twitch. Efek latihan yang terjadi mengalami perbedaan tingkat pada masing-masing tipe serabut otot. Efek latihan tersebut keduanya dipenuhi oleh tipe latihan intensif latihan dan durasi latihan. Berikut salah satu spesifikasi perubahan tersebut adalah meningkatkan kapasitas aerobik. Materi yang ketiga yaitu perubahan pada sistem kardiorespirasi. Istilah kebugaran kardiorespirasi sama pengertiannya dengan beberapa istilah seperti daya tahan jantung paru-paru. Daya tahan kardiovaskular secara teknis pengertian kardio atau jantung, vaskuler pembuluh darah, respirasi paru-paru dan ventilasi aerobik bekerja dengan oksigen. Istilah ini berkaitan satu sama lain. Istilah daya tahan jantung dapat juga disebut daya tahan kardiorespirasi, kapasitas aerobik, maksimal aerobik power dan sebagainya. Lebih lanjut juga menyatakan bahwa daya tahan jantung merupakan faktor utama dalam kesegaran jasmani. Daya tahan kardiorespirasi adalah kesanggupan sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk berfungsi secara optimal pada keadaan istirahat dan kerja dalam mengambil oksigen dan menyalurkan ke jaringan yang aktif sehingga dapat dipergunakan pada proses metabolisme tubuh. Daya tahan kardiorespirasi atau kebugaran kardiorespirasi mengacu pada kemampuan sistem jantung dan paru untuk mengirim oksigen dan menggantikan karbon dioksida dari otot-otot kerja selama aktivitas latihan yang lama. Kebugaran kardiorespirasi diukur dengan memantau penyerapan oksigen maksimum yang dikenal dengan istilah VO2 max. Maksudnya adalah beberapa efisien tubuh menggunakan oksigen selama aktivitas jasmani dengan intensitas moderat. Menyatakan bahwa daya tahan kardiorespirasi mengacu kepada kemampuan melakukan kegiatan berintensitas sedang ke seluruh tubuh dan sebagian besar otot untuk periode waktu yang panjang. Daya tahan aerobik adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi beban latihan dalam rangka waktu lebih dari 3 menit secara terus-menerus. Dalam setiap cabang olahraga, latihan fisik yang pertama kali dilakukan adalah membentuk daya tahan umum yang baik dilakukan dengan latihan aerobik. Aerobik adalah bentuk latihan secara rutin dan teratur
akan mempengaruhi sistem kardiorespirasi, itu dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Kardiorespirasi. Dan materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu perubahan lainnya. Perubahan akibat olahraga. Dengan berolahraga akan terjadi perubahan pada tubuh. Secara umum dikatakan Bara Kashastanti, olahraga yang dilakukan secara teratur dengan takaran yang cukup akan menyebabkan perubahan sebagai berikut. 1. Perubahan pada jantung. Jantung akan bertambah besar dan kuat sehingga daya tampung besar dengan denyut nadi kuat. Kedua, hal ini akan meningkatkan efisien kerja jantung. Dengan efisiensi kerja yang tinggi, jantung tak perlu berdenyut terlalu sering pada seorang yang tidak melakukan olahraga. Denyut jantung rata-rata 80 kali per menit, sedang pada orang yang melakukan olahraga teratur, denyut jantung rata-rata 60 kali per menit. Dengan demikian, dalam 1 menit dihemat 20 denyut, dalam 1 jam 1200 denyut, dan dalam 1 hari 28.800 denyutan. Penghematan tersebut menjadikan jantung awet dan boleh diharapkan hidup lebih lama. 2. Perubahan pada pembuluh darah elastisitas. Pembuluh darah akan bertambah karena berkurangnya timbunan lemak dan penambahan kontraksi otot dinding pembuluh darah. Elastisitas pembuluh darah yang tinggi akan mempelancarkan jalannya darah dan mencegah timbulnya hipertensi. Di samping elastisitas pembuluh darah yang meningkat, pembuluh darah yang kecil akan bertambah pada pula. Penyakit jantung koroner dapat diatasi dan dicegah dengan mekanisme perubahan ini. Kelancaran aliran darah juga akan mempercepat pembuangan zat-zat sebagai sisa pembakaran sehingga bisa diharapkan pemulihan kelelahan yang cepat. 3. Perubahan paru elastisitas. Paru akan bertambah sehingga kemampuan berkembang kempis juga akan bertambah. Selain itu, jumlah alveoli yang aktif akan bertambah dengan olahraga teratur. Kedua hal ini di atas menyebabkan kapasitas penampungan dan penyaluran oksigen ke darah akan bertambah. Pernafasan bertambah dalam dengan frekuensi yang lebih kecil bersamaan dengan perubahan pada jantung dan pembuluh darah. Ketiganya akan bertanggung jawab untuk penundaan kelelahan. 4. Perubahan pada otot, kekuatan, kelentukan, dan daya tahan otot akan bertambah. Hal ini disebabkan oleh bertambah besarnya serabut otot dan meningkatnya sistem penyediaan energi di otot. Lebih dari itu, perubahan pada otot ini akan mendukung kelincahan gerak dan kecepatan reaksi sehingga dalam bentuk banyak hal kecelakaan dapat dihindari. Sekian dari penjelasan makalah dalam bentuk video yang saya paparkan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam olahraga, jaya.